nggak mau ngomong. Kalau cuma angka-angka ini soal Papua, soal apa, saya bilang nggak, saya nggak gitu semangat Pak. Karena saya pikir akar segala persoalan kita adalah kita nggak punya pejabat yang cinta negara, yang cinta rakyat. Kita paksa semua pejabat itu korup, paksa semua pejabat melanggar gratifikasi. Kita ini jadi munafik. Nah, kenapa kita nggak mau bikin sistem gaji baik, lalu kita terapkan undang-undang nomor 7 tahun 2006 itu hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Ada prinsip illicit enrichment di sana. Ketika kekayaan pejabat bertambah tidak wajar, kita bisa sita buat negara, Pak. Nah, saya yakin PNS kita dan TNI yang jujur atau profesional yang jujur akan jadi orang paling berpotensi untuk menjadi kepala daerah. Pengusaha pun akan takut, Pak, ketika diperiksa pajak yang dia bayar dengan harta yang dia punya dan biaya hidup. Kan kita ada LHKPN segala macam. Jadi pasti orang takut. Tapi kita tidak mau seperti sekarang juga, Pak, memeriksa orang yang lama-lama, Pak. Jadi artinya ini adalah rekonsiliasi kita, harus ada satu titik seperti IKTP. Jadi jangan terus-menerus ributin ini, ributin apa. Harus ada sesuatu. Yang sudah kenyang, sudahlah rezeki dia. Tapi kita mulai babak baru. Kalau negara ini, Pak, Bapak cuma kotak-katik mengatakan korupsi, setengah dari kepala daerah itu karena habis uang banyak. Saya bilang tidak. Bapak, saya berani taruhan apapun, Pak. Nanti dipilih DPRD pun lebih gila lagi mainnya, Pak. Sekarang masih ada sedikit cari muka. Nanti kalau DPRD kita betul-betul nggak peduli siapapun, dan ini akan terus naik. Soal wakil nggak ada, saya kira itu bisa diskusikan. Tapi kalau Bapak mengasumsikan bahwa persoalan korupsi sekarang karena dia habisin uang banyak, nggak betul, Pak. Yang bukan duit dia, Pak. Malah ada calon-calon kepala daerah yang cari untung, Pak. Itu pengusaha yang gila SDA, Pak. Saya kenapa bisa tahu? Begitu pasca reformasi sampai peristiwa Mei, kami kan anak Trisakti, Pak. Kita spot dana, Pak. Lalu tahun 99 pemilu pertama kita spot PDI Perjuangan, Pak. Kita tahu persis. Lalu sampai 2003 saya ikut partai baru, Dr. Sarir. Saya ikut verifikasi bagaimana oknum KPUD memeras partai baru. Kalau Anda termasuk rakyat juga memeras supaya Anda bisa lolos. Lalu 2004 saya ikut pemilu, Pak. Bagaimana pemilu waktu itu masih udah mulai orang-orang DPRD yang dulu ada yang mantan preman udah bisa nyogok-menyogok, itu 2004. Rakyat udah meres. Lalu 2005 saya ikut pemilu kada pertama kali, itu masih bagus, Pak. Belum ada LSI yang mempermainkan. Belum ada survei-survei yang mempermainkan. Saya mungkin satu-satunya calon bupati yang tercatat di KPU di seluruh Indonesia tidak memanfaatkan satu pun jadwal kampanye. Dan tidak ada bagi baju kaos, Pak. Itu saya lakukan, Pak. 2007 saya ikut pemilu kada lagi di Babel. Yang DPT isi tangan semua, Pak. Pakai cara mati lampu. Tidak pernah kertas suaranya diperiksa mana asli, mana tidak asli. Akhirnya sampai jam 7 malam menang 7.000. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini ya kembali lagi kita membahas terkait Pak Ahok ya. Di sini dikatakan ya, Pak Ahok ini keras ya. Prabowo ditantang terbitkan PP ya, Ahok Pertamax versi Pertalite tanpa antri. Nah, bagaimana ya pernyataan Pak Ahok dalam sebuah informasi yang beredar di media sosial saat ini, teman-teman ya. Disampaikan melalui media ya, politisi PDIP ya Ahok atau Basuki Tahajapurnama ya kembali berbicara ya soal bahan bakar minyak atau BBM dengan muka marah di media sosial, teman-teman ya, tentang pemerintahan Prabowo ya terbitkan peraturan presiden ya. Jadi di mana korupsi minyak di Indonesia ini sudah sangat parah ya. Ini pemerintah presiden ini menerbitkan ya menerbitkan peraturan baru lagi, teman-teman ya. Nah, dalam hal ini Ahok yang langsung menanggapi soal penerbitan ini, teman-teman ya, peraturan presiden ini ya. Ahok merupakan ya satu-satunya mantan gubernur DKI Jakarta yang pernah menjalani pada 9 Mei tahun 2017 ya, setelah dinyatakan bersalah di dalam kasus ya penodaan agama pada saat itu ya. Ia menjalani 1 tahun 8 bulan ya kurungan di lapas Cipinang. Lalu kita lihat bahwa tindakan ya tidak hanya ya pada Prabowo saja ya, dia berbicara korupsi bisnis minyak di Indonesia. Namun dari masa kepemerintahan SBY dan Jokowi akan tetap tidak pernah dilakukan. Nah, kita lihat teman-teman ya, bisa kemana-mana. Ini kalau dibongkar saya senang banget ini pernyataan Pak Ahok ya. Dan ingat kata-kata saya ya, Ahok dengan muka marah dan tegang ya. Nah, terdengar suara laki-laki yang melempar pertanyaan sejak tahun 1950
ya sampai kapan ya pun Pertamina akan tetap menjadi sarang korupsi, ya. Dan Ahok pun menyiyakan ya pertanyaan tersebut dengan nada mengacam para pelaku yang sudah dipegang datanya. Ternyata ya Pak Ahok juga mengantongin sejumlah ya data orang-orang yang mengkorupsikan ya di tempat Pertamina ini. Ya, kalau perintah mau ya betul-betul ya pemerintah mau betul-betul membereskan ya negeri ini dari pengadaan migas dan minyak, ya taruh IKE atau katalog ya beres ya, semua orang curiga ya mereka hanya ganti pemain saja. Suatu hari ya diganti rezim ya, ku penjarakan kalian semua yang datanya saya pegang. Ini pernyataan keras Ahok teman-teman kepada wartawan. Ini kasus bukan cuma Rifai dan Syahaan dan Petra Sinaga, Eniaga 2021 ya, kok termasuk PT Timah BUMN ya. Saya kira oknum Bapak bisa terlibat karena mereka yang mengaudit semua tambahannya. Nah, ini ternyata Pak Ahok ini semua punya data, bukan hanya cuma di sarang Pertamina, juga di dalam komunitas atau PT Timah juga ya, bisa semua terlibat teman-teman ya, karena ternyata Pak Ahok sebagian dan sudah mengatongin atau memegang sebagai data-data atau bukti ya. Ahok dalam percakapannya dengan orang yang diduga sedang mewawancarai pun melempar pertanyaan yang menantang setiap pemimpin negeri Indonesia. Lalu teman-teman, berani nggak SBY dan Jokowi ya keluarkan peraturan presiden ya, termasuk Prabowo? Nah, beres soal korupsi. Pertanyaan Ahok mengakhiri di perbincangan pada saat itu. Nah, ini pun ya mulai beragam komentar dari netizen seperti yang ditulis di akun ya, salah satu akun Proskult ya, banyak yang benci ya beliau karena beliau jujur. Ya, Ahok lebih beriman dari orang-orang Islam ya korupsi. Ya, ini dari beberapa akun teman-teman memberikan komentar mereka ya. Ada pula yang mendoakan Ahok menjadi presiden ya, agar mengingat perkataan Kiai Besar Gus Dur, semoga Bapak ini menjadi presiden ya Republik Indonesia sesuai apa yang dikatakan ya mendiang Pak Gubernur pada saat itu. Ya, kita lihat ya komentar-komentar para netizen teman-teman yang menanggapi ya sebuah informasi berita yang kita lihat tadi di media, mengatakan bahwa ya gue rasa Ahok ini sudah tahu ya list namanya, cuma ya nggak bisa saja berkuasa ya buat jatuhin orangnya ya, dan gue suka dia karena benar orangnya ya. Video tampak ya diunggah bulan Februari oleh akun IG ya bareng Quran dan yang diikuti 696.000 ya netizen, dan sebanyak 2.864 postingan yang muncul kembali saat Kejaksaan Agung ya menersangkakan ya Rizal Khalid dan anaknya juga. Oke, teman-teman, ini ya sekilas dari informasi yang kita dapatkan mengenai Pak Ahok ini ya, bahwa Ahok ya kembali lagi mencuat teman-teman ya, dan mulai mencari panggung ya supaya nanti di tahun 2029 ya kembali lagi nama Ahok jadi viral dan menjadi satu ancaman juga tentunya kepada para politik lain dan juga kepada para korupsi yang memang benar-benar parah teman-teman ya. Nah, kita berharap ya semoga Pak Ahok ini ya benar-benar bisa menjadi presiden juga nanti ke depan di tahun 2029, karena sesuai dengan ramalan Gus Dur ya. Nah, teman-teman, bagi Anda yang ingin memberikan komentar atau tanggapan terkait ya seputaran tentang Ahok ya, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam cuplikan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Salam NKRI harga mati.